Pak. Terus kalau memang sepakat itu kan seluruh puskesmas. Terus istilahnya begini, masa toh puskesmas itu negeri dibiayai oleh karyawan kan ya enggak mungkin. Itu kan jelas undang-undangnya juga jelas. Yang 60% itu haknya karyawan. Jadi kalau mau ada acara puskesmas kan yang 40 haknya puskesmas kan gitu. Ini kan buktinya komplit semua. Terus bapaknya kemarin memberi masukan ke saya, katanya sudah sepakat. Nah, kalau sepakat saya enggak dipanggil, saya enggak diberi profesi, saya enggak dikabari. Yang melaporkan saya tunggu 1 tahun Pak. Gitu loh. Nah, ini gimana ini seperti ini? Ampun, jadi ini Pak Bim, saya klarifikasi. Ini kan masuk kalau tidak salah di tahun 2020. Jadi terkait dengan laporan ini sudah kita lakukan satu paket Pak. Jadi belum penyelidikan, belum satu paket. Apakah dari laporan panjenengan ini kemarin memenuhi unsur atau tindak pidana? Ini kan kalau dicermati, ini kan kalau pasal 2 pasal 3 tidak masuk. Gitu. Terus ini kalau kemarin istilahnya dilakukan ini kan pemotongan. Ya memang pemotongan. Pemotongan itu kan istilahnya ketika transfer ke rekening masing-masing itu sudah dilakukan pemotongan. Iya, ini kan gitu. Nah, ini Pak mohon maaf ya. Ini jadi ditransfer ke rekening mereka tutup Pak. Tidak ada enggak gitu. Makanya sebentar gini loh Pak. Itu kan ranahnya di kita. Saya menjelaskan seperti itu. Kalau jenengan membantah ya tidak bakalan selesai Pak. Kita ini Pak. Itu maksud saya mestinya ya. Ini yang mengadu ini kan baru dipanggil atau semua kan gitu. Kita kemarin karena ini Pak kita sudah klarifikasi Pak semua. Kita sudah. Jadi itu mohon nanti terkait kalau jenengan minta ini klarifikasi dari kejahatan kita balesin Pak terkait Pak. Mau enggak kok sampai 1 tahun gitu. Nah, ini Pak, terkait laporan ini sudah kita tidak lanjuti Pak. Sebenarnya seperti itu. Apa yang sudah sejauh mana? Sejauh mana? Ya sudah kita sampai ini Pak. Kita sampai jadi contoh ini Pak, jenengan sudah berkorban katakan ini. Ini di luar dari unsur aja tidak terpenuhi. Ini kan ini niatnya awal Pak. Bukan cuma saya, korbannya dokter-dokter ini banyak. Ada yang pindah, ada yang sampai ke bupati Pak. Cuma masalah dipindah atau apa itu bukan ya, itu sampai seperti itu. Karena kita lebih panggil itu kan karena kita ini hanya menjelaskan terkait juridis hukumnya terkait dengan laporan ini memenuhi unsur atau tidak. Nah itu sekarang sudah enggak memenuhi unsur. Kenapa kami kok enggak ada info? Itu nanti gini Pak, saya sampaikan. Nah yang dulu loh, yang 1 tahun ini loh. Yang maksud gini, ini kan baru saya klarifikasi. Maksud saya menunggu 1 tahun ini kalau memang ini tidak memenuhi syarat kayak apa kurang penguatkan kayak kan saya harus dipanggil dulu, artinya diberi informasi, diberi penjelasan kan gitu Pak. Kalau ini Pak, kalau intinya kita tidak ada kewenangan memanggil jenengan. Cuma memang nanti kita sampaikan Pak terkait dengan hasil laporan jenengan. Nah mestinya gitu, artinya masyarakat Majemuk ini kan nunggu Pak. Kalau misalnya gini nih, ada pemanggilan sejak dulu, mungkin saya kan nggak sampai klarifikasi, buang-buang waktu saya kan gitu Pak. Mestinya seperti itu. Dulu sempat ada yang menanyakan Mas Farhan dulu. Ya, itu saja selain panjenengan. Jadi yang saya tanyakan itu kenapa saya kok nggak dipanggil dalam 1 tahun, nggak ada kabar, nggak ada informasi. Nanti mungkin ini Pak, kita bersurat. Gitu Pak. Ya kan surat kan baru sekarang. Yang saya maksud saya ini 1 tahun ini. Kenapa? Karena gini Pak, memang seperti itu Pak. Jadi kita itu tidak ada
kewajiban untuk memanggil itu tadi. Jadi karena kita hanya berdasarkan data yang kita peroleh di lapangan. Contohnya saya dipanggil misalnya, terus jenengan terangnya seperti ini tadi kan selesai kan? Gitu. Nah, yang menjadi kan tanda tanya tadi, kok nggak dipanggil ya kayak piye tindak lanjutnya kan gitu. Jadi kalau misalnya saya dipanggil sejak dulu, diberi informasi sejak dulu kan nggak mungkin kami mengadakan klarifikasi yang ada apa kan gitu. Itu loh, maksud kami seperti itu. Nanti kita balik persurat. Kenapa kok harus baru saya ada klarifikasi, baru ada tindakan seperti itu? Ya tadi sampai jelasnya dari awal kan. Waktu itu loh. Ya nggak tahu 6 bulan atau 3 bulan dipanggil, waktu ini gini. Seperti itu. Apa yang sudah sejauh mana Pak? Sejauh mana? Ya sudah, kita sampai ini Pak, kita sampai walaupun ini karena ini full data bucket Pak, kita sudah konsultasi dengan ahli keuangan negara, apakah hal ini itu masuk ke ranah keuangan negara. Ahli juga ternyata tidak masuk. Karena di jenengan cermati Pak, ini jangan Pak, jenengan kalau ini alat bukan kita ini Pak, sudah cermati berdasarkan wawancara dan lain-lain. Dari situ kita telah apakah masuk unsur Pak? Jenengan cermati aja di pasal 11, pasal 12. Apakah masuk ini? Kemudian Pak Kajari bilang bahwa sudah ada kesepakatan. Jadi seperti ini Pak, istilahnya kan rumah puskesmas itu kan dilakukan akreditasi Pak. Akreditasi itu tidak ada biayanya Pak. Namun kalau tidak diakreditasi, itu nanti puskesmas itu tidak memperoleh jasa pelayanan. Akhirnya Pak, kepala puskesmas ini menalangi loh Pak, menalangi untuk perbaikan semua karena nggak dianggarkan. Itu loh Pak, ceritanya ini masuk real untuk kepentingan bersama. Itu kepentingan, karena kalau nggak ada ini ya sudah Pak, ada akreditasi jasa itu nggak dibayarkan, nggak diklaim apa-apa, nggak dibayarkan oleh BPJS. Makanya karena itu Pak ini perlu kita jelaskan, mereka Pak kepala puskesmas ini menalangi. Kemudian untuk menuntut itu tadi, ini terserah karyawan puskesmas itu mau apa tidak untuk ini. Itu intinya untuk membayar per bulan di angsuran di Bank Jatim. Tapi di fakta di lapangan Nah itu fakta yang jenengan ya. Bukan menurut informan Pak. Prospek lagi. Nah gitu kan gini, itu fakta yang jenengan. Ini kan yang kita pakai nanti kalau mau sidang mau lanjut itu kan bukan fakta jenengan. Fakta yang kita peroleh berdasarkan alat bukti itu loh. Nah nanti kalau berdasarkan itu tidak layak, kita paksakan ya kita dibebaskan, diperiksa saya Pak, kita itu loh. Nah nanti gini terkait surat panjenengan yang ngapunten nanti kita balesi Pak, itu saja. Itu kurang lebih seperti statement yang sekarang. Intinya seperti itu Pak. Jadi kalaupun jenengan kayak ini ke pasal 11, pasal 12 terkait pungli atau apa, ya bukan Pak, ini kecuali kalau ditransfernya ke saya ini sudah dipotong Pak. Harusnya saya menerima 1.200.000 ditransfer 800. Ini kan terima 1.200.000 sama. Lalu setelah itu terserah lembaga ini karena jaspol ini tanpa adanya pada waktu di 11 pasal 12 terkait pungli atau apa, ya bukan Pak, ini kecuali kalau ditransfernya ke saya ini sudah dipotong Pak. Harusnya saya menerima 1.200.000 ditransfer 800. Ini kan terima 1.200.000 sama. Lalu setelah itu terserah lembaga ini karena jaspol ini tanpa adanya pada waktu di awal itu diperbaiki, itu ya bakalan dapat jaspol karena itu tadi sudah lah kita terbantu di situ. Betul loh. Ini penjelasan kalau nanti gini Pak, yang ngapunten ini fakta saya dari dulu ini berdasarkan pengalaman kita juga, antara fakta yang diberikan oleh pelapor dan apa yang kita diperoleh itu bagian besar itu apa tidak sama, beda. Mohon ngapunten mohon maaf ini sebelumnya mindsetnya mencari alat bukti itu sudah berbeda gitu loh. Jadi ya kita ini kan sesuai pasal 1832 itu intinya hakim dalam memutuskan perkara itu harus 2 alat bukti yang cukup. Nanti jangan berpikir gini Pak, saksinya tuh banyak. Alat bukti saya jelaskan bahwa 184 ini harus turut 1 saksi, keterangan saksi ahli, surat petunjuk keterangan tersangka atau terdakwa. Saksi mau 100 mau 1000 saksi itu baru 1 alat bukti Pak.
Nah itu yang dipahami para pelapor juga seperti itu. Jadi kita itu ketika ini laporan ini memenuhi bukti atau enggak, itu kita sudah telah apa? Kita bahkan ini belum penyelidikan, kita konsultasi ini masuk enggak ke ranah keuangan negara? Tidak masuk, Pak. Nah itu salah satu unsur dari pasal, katakan pasal 2 atau pasal yang lain-lain itu kan, katakan kerugian keuangan negara itu mutlak, Pak, harus ada. Misalnya ini Iya. itu tadi terkait uang negara. Ini terkait karyawan resah dalam pemotongan tersebut, merasa haknya direbut, dirampas, cara jawabnya gimana? Ini merasa dia ini haknya dirampas. Setahu saya yang tidak kemarin juga tidak mau, Pak, tidak dipotong akhirnya itu. Kalau memang seperti itu kenapa mengadu gitu loh? Iya, terus terus seperti ini juga, saya tindak lanjuti seperti ini juga, Pak, istilahnya dalam penegakan hukum itu kan, ini teori hukum, Pak, ya, teori hukum itu dalam penegakan hukum itu fungsinya itu 3. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua keadilan, dan yang ketiga itu kemanfaatan, Pak, dalam penegakan hukum itu, Pak. Jadi contoh ini, Pak, jenengan sudah berkorban, katakan ini